Selamat datang di YouTube channel Safamu 100% Matematika. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe. Kemarin yang mengerjakan tugas lumayan banyak itu. Yang belum segera ya, biar saya tahu nanti masalahnya di mana. Oke. Kita ke persamaan linier. Nah, ke persamaan linier anak-anak. Kalau di kelas 1 kan ada persamaan linier satu variabel ya. Terus di kelas 2, kelas 8 itu ada persamaan linier dua variabel gitu kan ya. Nanti kalau 3 Pak, 3 nanti tidak ada sih tapi tidak disampaikan. Nanti kalau kuliah biasanya itu ada. Tapi kalau di soal-soal OSN atau KSN itu bisa variabelnya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Tapi tetap nanti arahnya kita tetap menggunakan SPLDV. Jadi SPLDV dan 2 variabel dan 1 variabel dengan cara pengerjaannya ya. Jadi kita tetap nanti misalkan di soal itu kita soal itu 3 variabel atau 4 variabel, tapi nanti dasar kita menyelesaikannya itu tetap kembali lagi ke 2 variabel dan 1 variabel. Ya, jadi jangan takut, wah ini kok variabelnya ada banyak nih, gimana menyelesaikannya? Tetap kita dasarnya adalah 1 variabel dan 2 variabel anak-anak. Untuk yang kelas 1 yang masih belum begitu familiar, bisa dibuka materinya ya, buka lagi bukunya, karena memang itu untuk mengejar ketertinggalan sebagainya kita harus lebih sering banyak membaca ya. Jadi tidak apa-apa loncat membaca materi, belajar materi kelas 8, kelas 9. Kalau kalian mau fokus ke OSN, KSN ya memang harus dipelajari. Jangan nunggu saya kelas 7 berarti belajarnya kelas 7, jangan. Saya kelas 8 berarti belajarnya kelas 8, jangan. Jadi tetap kalian kalau mau fokus di sini ya harus belajar materi kelas 8 tanpa harus menunggu gurunya untuk mengajarkan. Kalian harus belajar sendiri memang. Kelas 8, kelas 9 harus kalian pelajari. Kalau ada masalah bisa dikoordinasi, bisa tanya ke pembinanya atau biasa kamu les di mana gitu ya. Bisa tanya ke sana atau jabri WhatsApp, tanya Pak ini seperti bagaimana. Nah, itu tidak apa-apa. Jangan malu ya untuk bertanya. Jangan sungkan untuk bertanya, apalagi bertanya ilmu, itu jangan sungkan. Karena saya tahu sendiri tidak akan tahu masalah kalian kalau kalian tidak bercerita kan. Nah, makanya ketika kalian tidak bisa, ketika kalian bermasalah, harusnya bercerita, tanya bagaimana solusinya kepada teman, tidak apa-apa yang paham, atau kepada guru, tidak apa-apa ya. Tidak ada masalah sih bertanya itu. Nah ya, jadi ya harus bertanya memang. Kalau memang tidak bisa, ada masalah ya harus konsultasikan, bertanya. Kalau kamu diam saja ya tidak akan pernah selesai nanti masalahnya itu. Oke ya, kita langsung saja ke contoh yang pertama ini. Kalau materinya kan ya seperti itu sudah. Apalagi yang ini yang ikut bimbingan ya pastinya saya yakin kalian sedikit banyak sudah tahu lah cara menyelesaikannya. Ini soal yang pertama, jumlah 3 buah bilangan. Nah ini sudah 3, sudah berarti variabelnya sudah pasti 3 ini kan gitu ya. Jumlah 3 buah bilangan adalah 27. Jika bilangan pertama dan bilangan kedua masing-masing dikurangi 1, maka diperoleh 2 bilangan dengan rasio 1:2. Rasio itu perbandingan ya. Jika bilangan kedua dan ketiga masing-masing ditambah 3, maka diperoleh 2 bilangan dengan rasio 3:4. Ditanyakan adalah selisih bilangan terbesar dan terkecil. Ya, ini ada 3 bilangan anak-anak. Saya anggap aja bilangan pertama itu A, bilangan yang kedua itu B, bilangan yang ketiga itu C. Jumlahnya adalah 27, berarti A tambah B tambah C itu 27. Itu kalimat pertama sampai sini ya. Kalau dipakai dalam matematika seperti ini, jumlah 3 bilangan. Kalimat berikutnya, jika bilangan pertama dan kedua dikurangi 1, nah, bilangan pertama dan kedua dikurangi 1, maka diperoleh 2 bilangan dengan rasionya. Nah, masing-masing dikurangi 1 ya. Berarti ini coretan ini, berarti A kurangi 1, B
B kurangi 1 itu rasionya 1/2 gini. Itu kalimat keduanya itu ya. Tapi berikutnya, jika kedua bilangan jika kedua bilangan kedua jika bilangan kedua dan bilangan ketiga masing-masing ditambahkan 3, maka diperoleh dua bilangan dengan rasio 3/4. Nah, kedua tambah 3, yang ini juga tambah 3, rasionya adalah 3/4. Yang tanyakan selisih terbesar dan terkecil, ini tidak tahu ya, besar kecilnya yang mana. Jadi kita tetap terpaksa memang harus cari A, B, C biar tahu mana yang besar, mana yang kecil. Nah, ini kembali lagi nih dua variabel nih. Ya kan, saya kerjakan aja, ini biasanya kalikan hasil gini ya. Berarti 2 kali A kurangi 1, yang ini 1 kali B kurangi 1, jadinya ini dikalikan 2A kurangi 2 sama dengan B kurangi 1. Ya. Sehingga di sini 2A kurangi 2, satunya pindah sama dengan B gini ya. Jadinya 2A kurangi 1 itu B. Sudah ketemu. Nah, kalau yang ini 4 kali kita pindah ke sini, sekarang ini sudah ketemu persamaan dua variabel ya. 4B tambah 3, yang ini 3 kali C tambah 3. Oke. Yang ini kalikan ya. 4B tambah 12, 3C tambah 9. Sehingga 4B tambah 12 kurangi 9 sama dengan 3C. 4B tambah 3 ya, sama dengan 3C. Ini variabelnya AB, ini variabelnya BC. Nah, ini mana yang mau kita gunakan ini ya? Boleh ini. Nah, kalau kita masukkan, jadi kita ada 3 persamaan ini anak-anak. Persamaan persatu ini ya. Persamaan kedua ini. Persamaan ketiga ini. Oke. Nah, kalau B-nya saya masukkan ke sini, otomatis kan nanti dengan A dan C, ya kan? Nah, kalau saya masukkan ke sini, nanti A dan C gini aja berarti. Nah, ini saya masukkan aja. Saya masukkan ini ke sini. Ini saya ganti. Jadi 4 bisa saya ganti 2A kurangi 1 ya kan. Tambah 3 sama dengan 3C. Kita kalikan 4 kali 2A itu 8A, 4 kali min 1 itu 4, ditambah 3 sama dengan 3C. Sehingga 8A kurangi 1 sama dengan 3C. Nah, terus kita masukkan lagi ke sini. Ini kita masukkan ke sini. Sehingga A, B-nya ganti ya, B-nya diganti 2A kurangi 1 kan ya. Tambah C sama dengan 27. Sehingga A tambah 2A itu 3A kurangi 1 tambah C sama dengan 27. Sehingga C sama dengan 27 tambah 1 kurangi 3A. Jadinya C-nya itu 28 kurangi 3A. Nah, dari sini kita bisa lanjut lagi nih anak-anak. Oh, C itu ternyata seperti ini. Ya kan? Dan kita punya ini. Nah, kita masukkan dia ke sini. Seret. Nah, saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini sekarang. 8A kurangi 1 sama dengan 3C. C-nya kita ganti ya. C-nya itu 28 kurangi 3A. Jadinya 8A kurangi 1 sama dengan ini kalikan 3 kali 28 berapa anak? 4. 24 ya, berarti 6, 84 ya. 8. Kalau Pak Safa salah langsung dibuka mic-nya ya, Pak, salah itu harusnya segini. Jangan diam saja. Saya kan juga manusia. 3 kali ini 29 ya, 9A. Bisa gabungkan berarti ini 8A tambah 9A 84 ditambah 1 saya pindah tukar-tukar gitu ya. Berarti itu 17A sama dengan 85. Sehingga A-nya 85 bagi 17. Berapa ya? 5 ya. Betul ya, 5 ya.
A-nya jadi 5, betul ya. Kalau saya salah, diingatkan ya, jangan diam saja. Nah, sudah ketemu A-nya 9, A-nya 5. B-nya berapa? Ya kita panggil lagi yang itu tadi. Kita panggil lagi yang 2A kurangi 1 sama dengan B. Jadi 2 kali 5 kurangi 1 sama dengan B. Jadi ini 10 kurangi 1, 9 ya. Jadi B-nya 9. Udah ketemu. Yang C. Nah, yang C. Yang C. Yang C kita panggil yang ini. C sama dengan 28 kurangi 3A. D-nya C sama dengan 28 kurangi 3 kali 5. C-nya sama dengan 28 kurangi 15 sama dengan 13. Nah, yang ditanyakan adalah selisih yang terbesar kurangi yang terkecil. Berarti 13 kurangi 5. Berapa berarti? 8 selisihnya. Ya. Ya, anak ya. Di 3 variabel, tapi tetap kita mengerjakannya menggunakan 2 variabel ya. Nah, ini mulai sini kita kerjakan 2 variabel itu mulai sini. Nah, ketemu dari sini ya. Nah, ini dari sini ketemu, ini ke sini, Y-nya ketemu, Y-nya dimasukkan dengan A, hingga akhirnya tinggal A-nya ketemu ya. Seperti itu anak-anak. Mau di screenshot silakan dipelajari biar nanti bisa mengerjakan tugasnya ya. Selanjutnya saya lanjutkan ya. Ditanyakan ada ya, saya lanjutkan yang nomor 2. Seorang wisatawan melakukan perjalanan ke sebuah kota yang berjarak 60 km. Pada awalnya dia berjalan kaki ya dengan kecepatan tetap 6 km per jam. Lalu dia mengendarai skuter dengan kecepatan 18 km per jam. Dia tiba di kota 4 jam setelah dia berangkat. Jadi perjalanannya 4 jam ya. Ya ada kota, jaraknya 60 km. Ternyata dia berangkatnya membutuhkan waktu, T-nya 4 jam. Awalnya dia jalan kaki, ya jalan kaki. Jalan kaki dengan kecepatan 6 km per jam, dilanjutkan dengan sepeda, gitu kan ya. Nah, dengan kecepatan 18 km per jam. Cuma kita tidak tahu kan gitu kan ya. Oke. Yang ditanyakan adalah berapa lama dia berjalan gitu ya. Berapa lama dia berjalan. Kita misalkan aja anak-anak ini waktunya ya. Ini waktunya misalkan ini karena yang ditanyakan adalah waktu berjalan. Kita misalkan waktu dia jalan TJ dengan ya itu X. Karena dia total waktunya 4 jam, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk skuter itu kan 4 kurangi X. Paham ya? Karena T-nya itu 4 jam, kalau jalannya X jam, berarti kan skuternya 4 kurangi X. Ya. Nah, ini hubungannya kecepatan. Semoga kalian masih ingat ya, rumus kecepatan itu kan S per T ya. Berarti kalau ini diubah jadi S sama dengan kan V kali T. Kalau ini diubah jadi T berarti kan S per V gitu ya. Oke. Sudah selesai ketemu. Nah, berarti kalau sudah tahu kecepatannya sekian, waktunya sekian, berarti dia berjalan kakinya berapa kilometer kan gitu kan. Nah, berarti kita pakai S ya. Ini S total itu jaraknya ditambah jarak jalan ditambah jarak skuter kan gitu. Jarak totalnya dia menempuh 60. Jarak jalannya berapa ini pakai rumus ini ya. Kecepatannya 6, waktunya X. Sedangkan kalau pakai skuter itu kecepatannya 18, jalannya waktunya itu 4 kurangi X. Sudah selesai kita kerjakan ini aja. Ini 6X ditambah, nah kita kalikan 18 kali 4, 72 ya, kurangi 18X.
Jadinya 60, 72, 6X kurangi ini 12 ya, 12X. Sehingga 12X itu sama dengan 72 kurangi 60. Nah, sehingga X-nya 12X-nya sama dengan 12. Lah X-nya sama dengan 12 bagi 12 ya. Nah, X1 ternyata dia jalan kaki itu, kesimpulannya dia jalan kaki selama 1 jam. Selama 1 jam dia jalan kaki. Gini. Ini soal nomor 2 ya. Jadi seorang wisatawan melakukan perjalanan jarak 60 km, pada awalnya dia berjalan kaki dengan kecepatan 6 km, lalu mengendarai skuter kecepatannya 18 km. Tiba di kota tujuan setelah dia berangkat 4 jam setelah berangkat, jadi perjalanannya kan 4 jam ya. Berapa lama dia berjalan kaki ya. Jadi kalau kita tanyakan jalan kaki ya itu aja yang kita misalkan X-nya. Berarti kalau skuter ya 4 jam kurangi X gitu sisanya. Lalu kita pakai rumus jarak itu aja. Jarak total itu kan sama dengan jarak jalan kaki ditambah jarak skuter gitu. Jarak itu V kali T ya. Dan selanjut ya. Ini persamaan linear, iya persamaan linear satu variabel ini ya. Hanya X saja kan variabelnya. Jadi kalau masih kurang pertemuan berikutnya kita bahas persamaan linear lagi, tidak apa-apa. Nah ini selanjutnya. Seorang triatlet berjalan 1 km. Triatlet itu atletik 3 kegiatan langsung gitu ya. Triatlet itu kan 3 atletik. Jadi 3 kegiatan atletik dikerjakan langsung gitu. Ini seorang triatlet berjalan 1 km. Nah, jalan juga olahraga anak ya. Rebahan yang bukan olahraga. Ya, jadi berjalan itu 1 km, terus lari 2 km, bersepeda 3 km. Nah, jadi itu olahraganya dia jalan, lari, lanjut bersepeda. Dia dapat bersepeda 2 kali lebih cepat daripada lari. Dan kecepatan larinya 2 kali lipat, kecepatan larinya 2 kali dari kecepatan jalan kaki. Jadi kecepatan bersepedanya 2 kali lebih cepat daripada jalan berlari, dan kecepatan berlarinya juga 2 kali kecepatan jalan kaki gitu maksudnya. Total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 3 kegiatan itu adalah 12,5 menit. Berapa sih lama daripada jika dia menggunakan sepeda untuk semua kegiatan? Total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 3 kegiatan itu adalah 12,5 menit lebih lama, sorry ya. Jadi dia jika jalan, lari, bersepeda itu waktunya itu 12,5 menit lebih lama jika dari awal sampai akhir bersepeda terus gitu maksudnya. Untuk semua kegiatan. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan itu yang ditanyakan ya. Jadi jalan kakinya 1 km, terus larinya 2 km, dia bersepedanya 3 km. Terkait kecepatan, dia kecepatannya bersepeda itu 2 kali daripada lari, kecepatan larinya 2 kali jalan kaki. Waktu yang diselesaikan waktunya untuk berjalan kaki, lari dan bersepeda itu 12,5 menit lebih lama daripada jika dia menggunakan bersepeda. Gitu ya. Oke, saya tulis dulu aja. Saya tulis dulu jaraknya ya, itu jarak S ya, jarak itu masih kecepatan ya. Jarak dia jalan, nah itu kan 1 km. Kalau jarak lari, nah itu 2 km. Jarak sepeda 3 km. Lah kecepatan sepeda itu 2 kali kecepatan jalan. Sedangkan kecepatan jalan itu 2 kali kecepatan lari. Berarti kalau hubungannya dengan lari dengan sepeda, ganti aja ya VG-nya dengan 2VL ini berarti 4 ya, 4 kali jalan kaki, 4 kali kebalik keliru sama ya. Ini tidak diingatkan sama kamu kalau keliru.
sepedanya 2 kali lari ya. Kalau larinya 2 kali jalan. Nah, sehingga hubungan sepeda dengan jalan, dengan berjalan itu kan 4 kalinya. Nah, ini kan ya. Bersepeda itu kan lebih cepat daripada berlari, betul ya. 2 VL, kecepatan larinya 2 kali dari jalan, sehingga bersepedanya itu 4 kali ya. Kalau L-nya diganti dengan 2 GL kan jadi 4 ya ini. Nah, sedangkan waktu totalnya ini itu 12 triatlet itu ya. Waktu triatletnya. Jadi waktu apa ya? Waktu lari, jalan gitu ya. Waktu dia jalan, lari, sepeda. Waktu yang dibutuhkan untuk dia jalan, terus lari, dan bersepeda itu 12,5 menit lebih lama dibandingkan dia menggunakan sepeda seluruhnya. Nah, ini bandingkan waktu yang dibutuhkan untuk sepeda seluruhnya. Jika dikatakan misalkan itu lebih lama, jadi jika dia total waktu bersepeda itu ditambah 12,5, itu maksudnya 12,5 menit lebih lama daripada dia menggunakan sepeda seluruhnya, itu seperti ini. 12,5 ditambah T sepeda seluruhnya. Ya, jadi waktu kita gunakan seperti yang tadi ya. Jalan itu berarti kan T itu S per T. Berarti kalau kita pakai T bukan S per V gini ya. Betul ya. Betul enggak ya? Oke. Karena V-nya kita nggak tahu ya, T-nya juga nggak tahu ya. Udah gini aja nggak apa-apa, nanti kita kembali lagi. Oke, lanjut ya. Berarti T-nya jalan sepeda kan ini pakai rumus ini ya, S per V ya. Jadi S jalan itu 1 per V jalan. Nah, ditambah lari itu jaraknya 2, kecepatannya kita samakan langsung aja ya, jangan sendiri-sendiri. Kan ini betul V lari, tapi V lari kan kita sudah tahu. V lari itu 2 jalan, 2 V jalan gitu kan. Nah, kalau bersepeda 3 km gitu kan. Ditambah V jalan, V sepeda itu 4 kali V jalan, 4 kali V jalan gini. Sama dengan 12,5 ditambah seluruhannya, dianggap seluruhannya itu bersepeda, berarti 6 km ya. 4 V jalan. Nah, jadi semuanya kita dalam kecepatan V jalan nanti ya. Ini kita samakan penyebutnya, jadi berapa ya? 4 V jalan ya. Jadi ini 4, yang ini 2, yang ini tetap 3 gini kan. Sama dengan ini juga kita samakan penyebut 12,5 atau nanti aja apa wes 6 per 4 V jalan. Nah, ini berapa? 6 tambah 3 9 ya. 9 per 4 V jalan sama dengan 12,5 ditambah 6 per 4 V jalan. Nah, ini kita pindah di 4 V jalan, ini dikurangi 9 ya, 6 per 4 V jalan sama dengan 12,5, ini jadinya 3 kan ya, 3 per 4 V jalan sama dengan 12,5, ini bisa kita ganti jadinya 3 per 4 sama dengan 12,5 V jalan gini kan, V jalannya saya pindah, jadinya 3 per 4 dibagi ya ini ya, dibagi 12,5 V jalan, atau 3 per 4 kali, ini kan 125 per 10 ya, atau 10 per 125 gini aja. Nah, boleh kan? Oke. Ini bisa kita sederhanakan lagi nih. Sederhanakan. Ini saya hapus dulu ya, yang ini ya. Nanti saya pindah sudah. Kita gunakan T
saya tulis lagi nanti. Ini kita gunakan ini ya, tadi T S per V. Nah, tahu rumusnya. Oke. Ini kita sederhanakan anak-anak. 125 bagi 3 bisa enggak ya? Enggak bisa ya. Yang bisa itu 4 dengan 10 bisa ya. 5 ya, ini 2, ini 5. Terus 5 dengan ini ya. 5 dengan ini bisa 25 ya. Nah, jadinya 3/50 ya. 3/50 itu kecepatan jalan. Sudah selesai, berarti kalau kecepatan jalannya itu 3/50, berarti kan kita tahu nanti kecepatan larinya 2 kalinya kan. Nah, ini 2 kalinya berarti kan 3/25. Berarti kecepatan sepedanya 4 ya. Berarti 12/6 ya. 6/25. Nah, ini tinggal masukkan lagi ke sini ya. Dimasukkan ke rumus ini. Sudah. Kalau kecepatannya sudah, berarti kan kita bisa menentukan waktunya. Balik lagi gunakan rumus itu ya. Jadi T jalan 1 per jalan berapa nih? 3/50 ya. 3/50 atau 50/3 menit ya, karena waktunya soalnya tadi kan menit ya, 50/3 menit. Kalau waktu harinya 2 itu ya, 2 per kecepatannya 3/25 sama 50/3 menit juga. Waktu sepedanya 3 per ini 6/25. Berapa jadinya itu 25/2 ya, 25/2 menit waktu bersepedanya. Seperti ini anak-anak. Kok fisika sih Pak? Ya karena memang matematika itu kan bisa masuk ke mana saja induknya kan ya. Bukan fisika yang butuh, bukan matematika yang butuh fisika, tapi fisika yang butuh matematika. Udah, ini aja, ada yang tanyakan anak-anak? Silakan, ada tanyakan? Sudah 3 soal ya. Nah, ini. Jangan malu untuk bertanya. Kalau emang, oh aku sungkan nih, liane iso ndak ndak takon, aku takon dan nggak iso ndak, jangan gitu ya. Kita semuanya belajar, kalau nggak bisa ya tanya, nggak bisa gitu. Jangan dipendam dhewe, nggak selesai nanti. Nah, untuk penugasannya ini anak-anak, penugasan hari ini ya, Ahmad memiliki 20 ekor ayam, kemudian ia membeli sejumlah ayam dari Budi, lalu Ahmad menjual 9 ekor ayam kepada Caca. Selanjutnya sebanyak 4/7 dari jumlah ayamnya dijual lagi kepada Dedi. Setelah itu sejumlah ayamnya mati dan sekarang ayam dimilikinya hanya sebanyak 20 ekor. Berapa paling sedikit jumlah ayam yang dibeli Ahmad dari Budi? Yang tanyakan. Ya. Ya. Silakan di screenshot. Oke, ada yang tanyakan? Ada? Pintar-pintar kabeh. Ya. Hebat-hebat semuanya Pak, tidak perlu tanya. Anak-anak, silakan yang mengisi absen hari, yang belum absen